Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatayur Rabbani dari UPBJJ Makassar dengan nomor induk mahasiswa 0481966693, ingin mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah jaringan komputer MSIM 4204. Oke, tugasnya adalah sebagai berikut. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, dan selanjutnya. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Selamat berpraktik. Jadi pertama yang kita butuhkan adalah kita harus membuka dulu CMD-nya. Oke, yang pertama yaitu kita membuka command prompt, kemudian tugas yang pertama adalah CD. Jadi di sini CD tugasnya adalah untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Jadi sekarang direktori aktifnya itu kita ada di c/user/asus. Jadi ini kita ganti aja. Misal kita mau ubah seperti begini, mengubah direktori aktif di command prompt, kemudian contoh menggunakan cd c:2/users akan mengubah direktori kerja ke folder users yang ada di drive C. Coba kita lihat. Oke, jadi tadi posisi awalnya itu di Asus, sekarang kita naik ke users seperti itu. Nah, kita balik, yang kedua adalah CLS. CLS itu gunanya secara singkatnya adalah untuk menghapus atau membersihkan layar command prompt. Seperti misalnya kita tadi klik tadi CD C-user kan sudah ke sini. Nah, untuk kita kosongkan lagi, kita tinggal klik CLS, maka dia akan bersih seperti itu. Nah, fungsi membersihkan layar command prompt, contoh penggunaan menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong seperti itu. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu CLS/datanya. Nah, gunanya di sini adalah untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS. Jadi kita mau nanya nih, apa sih gunanya CLS? Jadi kita tinggal masukkan perintah seperti itu. Menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, memberikan info dan penjelasan mengenai perintah termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Selanjutnya adalah dir/datanya. Nah, ini gunanya adalah memberikan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori yang digunakan saat ini. Opsi / di sini menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang digunakan. Nah, contoh penggunaannya serupa dengan CLS/tanda yang digunakan untuk menampilkan bantuan atau help atau memberikan informasi tentang tambahan atau parameter yang ada di sini seperti itu. Kita lanjut, selanjutnya adalah IP config. Ini saya CLS dulu. Nah, di sini gunanya adalah menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default yang tersedia pada adapter jaringan yang ada. Jadi di sini menampilkan informasi jaringan yang ada. Nah, seperti ini. Kebetulan ini disconnect semua, yang sedang tersambung adalah WiFi, wireless, dan adapter WiFi. Nah, ini semua ada IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway, dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya adalah ipconfig/out. Nah, di sini adalah menampilkan informasi lengkap secara mendetail mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan, alamat MIC, DNS, DHCP, dan lain sebagainya untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Kebetulan yang aktif seperti yang tadi cuma yang WiFi ini. Jadi WiFi 6, kemudian servernya, kemudian DHCP-nya, kemudian IP-nya, subnet mask, dan lain sebagainya. Ini lebih detail dibandingkan yang tadi. Nah, melihat informasi mengenai alamat IP yang sama untuk setiap adaptor sebagai pilihan default dan menampilkan pengaturan DNS dan WINS untuk setiap adaptor. Ini yaitu ipconfig/. Nah, ini gunanya adalah menampilkan bantuan seperti tadi, seperti dia /tanda tanya, CLS tanda tanya. Itu gunanya untuk memberikan bantuan mengenai perintah ipconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Ini yang tadi sudah kita pakai. Misalnya contohnya ipconfig, ipconfig all, dan lain sebagainya seperti itu. Habis ini yang rilis kita akan pakai. Nah, kita masuk ke sini, kita hapus dulu. Nah, intinya di sini adalah melepaskan atau merilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP, DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP yang baru di sini. IP yang link lokalnya seperti itu. Nah, setelah kita buat yang kita sudah hapus tadi, kita masuk ke renew, yaitu meminta renew alamat IP baru dari yang sudah dirilis sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Jadi, seperti yang tadi sudah kita rilis, sekarang kita renew. Oke, sudah masuk seperti yang tadi kan terhapus, ini nggak ada semua. Sekarang kita sudah renew, sudah diperbaiki lah. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya adalah ipconfig/display DNS. Nah, di sini menampilkan cache atau berkas-berkas sampah sementara dari DNS, yaitu domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Agak lama memang. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada record name-nya, kemudian record type-nya, kemudian time to live-nya, kemudian section dan lain sebagainya. Menampilkan cache DNS yang disimpan oleh komputer yang berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve oleh alamat IP. Selanjutnya adalah ipconfig/flush DNS. Flush. Nah, ini gunanya adalah menghapus yang tadi. Kan kita sudah resolve cache-nya, kemudian kita flush. Jadi menghapus cache DNS yang ada di komputer yang tadi ini berguna untuk jika ada masalah terkait dengan resolusi domain atau memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terupdate, yang terbaru seperti itu. Jadi menghapus cache DNS yang ada di komputer ini berguna untuk apabila terjadi masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Selanjutnya adalah ipconfig register DNS. Jadi setelah kita di flash, kita masuk ke register. Jadi seperti kayak tadi rilis, habis itu di renew.
Di sini sudah ada elevasi di sini, jadi mendaftarkan ulang maksudnya nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbaharui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau yang ada di internet. Seperti itu. Kita langsung lanjut. Setelahnya adalah ping. Ini yang paling sering dipakai. Jadi ping istilahnya adalah kita mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu yang kita inginkan dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Jadi ya, ini ping biasanya bahasa gampangnya lah untuk kita ngelihat dari situs ataupun platform yang kita ingin periksa itu domainnya seberapa cepat, bahasa gampang seperti itu. Misalnya biasa kita pakai adalah ping seperti itu. Ini berlanjut terus, tentu dengan perkembangan zaman dulu mungkin tidak selancar ini, tapi mungkin sering disconnect dan lain sebagainya. Kebetulan saya menggunakan WiFi, jadi ya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan fiber dan lain sebagainya. Jadi gunanya adalah digunakan untuk mengetahui kecepatan penggunaan internet. Kemudian selanjutnya adalah NetStat. Jadi NetStat di sini berguna untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi, dan juga informasi lainnya terkait tentang jaringan yang sekarang sedang digunakan. Kita lanjut. Jadi tracer di sini berguna untuk menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Tracer route ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Oke, kita lanjut. Ini adalah path ping. Jadi path ping ini adalah kombinasi daripada dua yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu ping dan juga tracer, di mana path ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk ketika kehilangan paket. Jadi ini lebih menggunakan kombinasi antara ping dan juga tracer tadi, seperti itu. Lanjut. Sekarang NS lookup. Jadi NS lookup itu sederhananya digunakan untuk pencarian DNS. Jadi digunakan dengan perintah ini kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain, atau mencari nama domain terkait dengan alamat IP, atau reserve DNS lookup. Ini apa contohnya ya? Iya. Nah, misalnya kita bisa pakai di sini, misalnya di sini kita bisa lihat untuk kemudian alamat IP dan juga nama domainnya di sini DNS Google. Selanjutnya adalah NetSH.
Jadi fungsinya di sini adalah utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Nah, misalnya kita pakai di sini firewall. Nah, cuma ini setahu saya sudah tidak relevan lagi atau bagaimana, saya lupa untuk kemudian kita research dulu di Google dan lain sebagainya. Cuma dari grup diskusi di WhatsApp seperti itu. Mohon maaf Ibu, mungkin ada informasi tambahan yang bisa diberikan dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan lainnya. Selanjutnya itu root. Fungsinya adalah menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirim paket jaringan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke net. Nah, fungsi daripada net adalah merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Nah, di sini contoh penggunaan beberapa sub perintah yang sering digunakan dengan net, termasuk net use atau net user atau net share untuk berbagi folder dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan oleh dosen selama ini. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.